Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu dijawab. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi min jamalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu, belajar, meningkatkan iman dan takwa kita agar menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Amin. Bersalam kita tidak akan pernah dilupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 9 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam perjalanan tauhid wujudi ini adalah tauhid yang sangat tinggi, yang mana memahami tentang aku pada ketunggalanku. Dia adalah yang menjadikan aku. Untuk pemahaman ini membutuhkan kemampuan yang sangat kuat, yang mana kemampuan itu tidak mungkin kita dapati dari manapun kecuali telah mengalir kemampuan itu kepada kita. Dalam makom ini kita harus membahas tentang makna terhadap kata dia. Apa yang dimaksud dengan dia? Kalau sebutan dia ini adalah sebutan julukan kepada ketuhanan yang tidak bisa dinilai. Tetapi meskipun demikian, dia itu tidak satu. Dia itu ada dua. Dia adalah aku, Tuhan bagi sekalian alam. Ini namanya, posisinya adalah di batin tenggelam. Apa yang dimaksud batin tenggelam? Disebut ada, dilihat tidak ada. Itu disebut wow atau dia. Kita temukan ini di kata Allah. Allah, Allah, wow itu menjadi kata dia. Itu disebut dengan batin tenggelam atau dikatakan dengan dia. Itulah yang disebut dengan hakikat. Dia yang nyata dipanggil Allah, Tuhan bagi sekalian alam. Itu dia pertama. Dia yang kedua adalah hakikinya dari dia Tuhan sekalian alam, yaitu dipanggil dengan Hu. Hu adalah berasal dari kata domah. Domah adalah rahasia sir tertinggi. Di dalam perkara Hu dan Wa, kalau dia bertemu bernama satu kesatuan dia, yaitu Huwa. Huwa inilah yang akan menjadi aku.
Aku bukanlah dia, aku ini adalah bertuhan kepada dia, tapi dia pada aku adalah Tuhan bagi sekalian alam. Untuk memahami ini, kita melihat percontohan dari sifat kata hu. Ini domah. Domah ini adalah harfiah. Untuk kita ketahui, harfiah ini jauh lebih dahulu daripada hijaiyah. Tapi kalau kita lihat dari sisi iman, iman adalah membaca dengan tulisan. Kalau harfiah adalah tanda baca. Dan hijaiyah adalah bacaan, yaitu huruf. Tetapi di dalam makom ketuhanan, tidak boleh kita menyebut tanda baca. Dari makom ketuhanan itu tanda Tuhan. Dan hijaiyah adalah rupa-rupa Tuhan. Ini yang dikatakan ilmu. Jadi kita melihat dari makom. Hijaiyah adalah kodrat. Sementara harfiah adalah wujud yang akan merubah kodrat itu. Kalaupun hijaiyah ini ada, hijaiyah tidak akan mampu merubah harfiah. Harfiah tanda yang bisa merubah hijaiyah, tetapi hijaiyah tidak mampu merubah harfiah. Inilah kekuatannya. Harfiah adalah nama sebuah makom di alam abadi, sementara hijaiyah adalah kodrat di alam nyata. Jauh sangat perbedaannya. Untuk itu, dua waw ini dikatakan adalah dua kasroh, dua perjalanan. Maka kita lihat alif baris dua di atas dibaca dengan an. An adalah diri batin. Itu yang dikatakan kodrat batin. Maka an inilah alis dua di atas an itu disebut dengan damah, dua damah, dua domah. Jadi kalau dua domah itu dibariskan dua, artinya timbullah sebuah wujud. An itu yang akan berwujud menjadi aku. Tetapi apabila wa pertama atau Allah itu tidak akan pernah menjadi aku sebelum lengkap dia menjadi dia. Kalau hanya kita tahu itu tulisan Allah tapi tidak tahu bahwa itu batin tenggelam, maka tulisan itu akan berubah menjadi Tuhan. Maka kita telah menyembah berhala. Tetapi kalau kita tahu yang kita tuju dalam menyebut Allah adalah batin abadi atau batin tenggelam, Allah, maka kita telah menuju Tuhan. Tuhan itu adalah aku yang wujudnya dia yang sempurna. Tetapi kalau dia belum sempurna pada wa, belum pantas disebut aku, karena yang akan menjadi aku adalah dia yang tak terhingga, yang akan menjadi aku pada dia yang terhingga. Dia itu ada dua, dia terhingga dengan dia yang tidak terhingga. Dengan demikian, hubungan erat antara dia keduanya dengan dia, yaitu adalah tali merah dia, yaitu aku. Hubungan batin murni. Bukti hubungan batin murni dalam gerak napas kita lihat dari cara dia menulis. Kalau menulis waw itu dari atas ke bawah, tapi kalau menulis domah dari bawah ke atas. Jadi atas ke bawah itulah turun naik napas. Itu hubungan batin namanya, antara dia dengan dia. Sementara batin penghubung adalah aku, hu, gema, yang menghubungkan dua dia. Ini terlihat jelas dari tanda-tanda. Setelah itu jemaah, untuk mengetahui dasar untuk dapat mengetahui, tidak ada yang mampu mengkaji, tidak akan ada yang mampu menerima kaji, kecuali telah datang kepadamu hikmah. Apa yang dikatakan hikmah? Wujud sir rahasia batin tertinggi, dinamakan U. U itu adalah wujud batin rahasia tertinggi, yaitu dinamakan hikmah atau dinamakan dengan faham. Makanya Al-Baqarah ayat 269 menyatakan, aku hanya memberikan hikmah kepada orang yang ku kehendaki. Meyakinkan Allah itu lebih baik daripada mendirikan keyakinan kepada Allah. Meyakinkan Allah bahwasan aku tidak main-main.
dan akulah yang tepat untukmu. Itu lebih baik daripada kamu membangun keyakinan. Itu lebih sulit. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan mengalirnya batin hikmah kepada jiwa, maka jiwa akan melimpahkan kepada raga, maka kita akan tahu makna yang akan kita terima. Apapun kaji penyempurnaan dia pada wa yang akan berwujud, mulai dari nur zat batin, sir dan wujud sampai kodrat, kita akan mudah menterjemahkan. Karena kemampuan naluri batin hikmah Allah sudah harus dialirkan, digemakan ke jiwa, sehingga jiwa mudah memaknai setiap yang datang. Tapi kalau kita tidak mengalirkan batin itu, wujud yang disebut kepada sebuah alam yang berkodrat maka ditambah menjadi dia akan menjadi aku. Kalau kita mampu, maka dia yang nyata Tuhan bagi sekalian alam itu adalah aku. Tapi kalau tidak dibekali dengan kemampuan, tajalli-tajalli yang akan datang melebur diri, kita akan merasa kebingungan, kita akan merasa susah. Tapi kalau kita sudah menerima aliran daripada batin hikmah, itu akan memudahkan kita belajar. Makanya tidak ada orang yang mampu bisa dekat dengan Tuhan kalau tidak melalui pertolongannya sendiri. Inilah yang penting kita pelajari. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, kita coba dulu bermuzakarohnya. Bagaimana kedudukan dia dengan dia wa menjadi huwa. Seperti anak bayi yang baru lahir. Kita dengar dia menangis. Huwa. Artinya si bayi kehilangan dia. Kalau sudah kehilangan dia, bayi itu lahir adalah jiwa, yang kehilangan dia adalah sir yang tertinggi, yaitu dia yang berupa aku. Inilah terjadi bayi itu menangis. Seperti itu juga jiwa kita. Kalau jiwa kita kehilangan dia, maka dia akan memberontak. Bukti dia memberontak jiwa itu, maka kita akan mengalami kegelisahan hidup. Kita akan mengalami hidup yang gelisah, serba gelisah dan selalu gelisah. Ini berarti gejolak jiwa sudah tidak tahu lagi dia mau kemana dan dia berasal dari mana. Ini gejolak jiwa yang memberontak, yang membuatkan kita menjadi resah, ibarat sebuah rumah kosong. Artinya semua sudah berdebu, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang terhingga, yang sesuatu yang paling berharga, tapi rumah itu kotor. Akhirnya penghuninya gelisah, akhirnya penghuninya meninggalkan rumah. Artinya jadilah jiwa meninggalkan nyawa. Kita hidup tapi jiwa kita mati. Apa artinya dengan semua ini? Insya Allah mari kita coba bermuzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabliknya. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Muhammadun musabihi wal jalil wal ikram. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fatahirin wal mujahidina amma badu ibadullah wa ittaqullah.
Alhamdulillah pada siang hari ini dengan nikmatnya lah kita bisa berkumpul, bermuajah, bisa menerima wahyu-wahyu dari al-aulia kita al-mukarram Sayyidina Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi sebagai ayahanda kita semua. Mudah-mudahan ayahanda diberikan kesehatan, kebahagiaan beserta keluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah. Dan semoga para imam, para khalifah juga selalu disertai nikmatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah diturunkan wahyu-wahyu dari waliullah ini. Iya, itu insya Allah kita menuju yang sebenarnya dia bukan hanya dikatakan tapi tidak mengalami dan merasakan, itu hanya kata-kata belaka. Insya Allah untuk memperjelas lagi saya amanahkan ke Pak Khalifah Surau untuk badal sementara dikarenakan Pak Imam Khotib belum bisa dihubungi. Insya Allah Pak Khalifah Suwardi untuk mengulasnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Insya Allah makasih banyak juru tabligh Imam Uus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah izin sedikit memberikan ulasan terkait dengan tausiah Ayah Mursyid kepada jamaah sekalian. Apa yang telah disampaikan atau ditausiahkan oleh Ayah Mursyid kita, intinya adalah bagaimana kita memahami dia pada yang terhingga dengan dia pada yang tak terhingga. Intinya di sini bagaimana kita memahami perjalanannya yang begitu padat disampaikan oleh ayah kita. Di dalam perjalanannya itulah kita coba menanyakan ayah kita bila mana ada hal yang kurang jelas dalam perjalanannya tadi, apalagi dari gemahu dari dia yang tak terhingga menuju aku, kemudian aku berdiri namun dia terlihat dalam wujud Tuhan bagi seluruh alam, namun aku pada dia adalah Tuhan bagiku, namun aku pada alam adalah Tuhan, aku pada dia pada aku adalah Tuhan bagi alam. Ini mencermati kalam-kalam ini, kalam-kalam wahyu ini yang langsung dari mursyid kita, ini perlu betul-betul dipahami. Itu. Adapun nanti jamaah sekalian, tentu kaitannya dengan sifatnya pemahaman atau tajalli itu dihindari karena tentu memelihara adab dalam tausiah ayahanda kita. Intinya itu, mungkin dari beberapa jamaah nanti akan mempertanyakan hal-hal terkait dengan dua hal ini. Bagaimana dia kepada aku, kemudian dia akan utuh setelah dia semuanya padaku. Itu kejaran kita dalam tausiah atau pemahaman. Demikian, mohon maaf ayah jika ada hal-hal yang kurang pas dalam penyampaian. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana telah diulas oleh Pak kita bahwa menuju itu butuh proses, baik untuk para imam, para khalifah untuk menjalankan proses ini biar kita memahami, mengalami, merasakan dan yang sebenarnya. Saya persilakan atas waktunya untuk dimujakarkan atau bertanya kepada saya Buya, insya Allah, mangga.
Alhamdulillah. Saya persilakan ke Pak Oleh Pak Suardi atas pertanyaannya. Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ayah terkait dengan perjalanan dia kepada aku, kemudian pada akhirnya nanti akan dia semua. Dalam hal ini ada tadi Ayah terkait dengan ini batin hikmah, mohon penjelasannya di sini Ayah. Ya. Batin hikmah itu adalah sesuatu izin. Barang siapa yang didatangkan kepada dia pemahaman atau hikmah, maka dia akan tahu dan mengerti dan bisa menikmati dan merasakan. Tetapi kalau dia belum aku berikan hikmah faham, maka dia tidak akan tahu dan tidak akan mengerti. Nah, ini yang dia utarakan pada Al-Baqarah ayat 269 yang pernah kita baca. Batin ini akan datang dari dia yang tak terhingga, disebut rahasia batin. Batin rahasia ini akan mengalir kepada gemahu dan akan menuju kepada jiwa. Dan jiwa sangat bisa menempatkan pada raga. Siapa yang datang dia tempatkan pada raga. Maka raga inilah yang menjadi nyata terlihat. Tetapi kalau jiwanya sendiri tidak memiliki bekal kekuatan hikmah, maka dia tidak akan bisa. Dia tidak akan tahu. Tapi kalau dia sudah mendapat aliran dari hikmah itu, maka dia akan tahu. Ini yang dimaksud 269 tadi. Nah, untuk memahami apalagi dia ada dua. Dia yang tak terhingga ini disebut hu, dan dia yang terhingga disebut wa. Sementara hurufnya sama-sama mirip huruf waw. Domah itu mirip juga huruf waw. Sementara wa mirip juga huruf waw. Coba kalau menulisnya beda. Kalau kita tulis wa atau huruf batin tenggelam, waw itu ditulis dari atas ke bawah, bulat dulu baru ke bawah. Tetapi kalau kita menulis domah, domah itu mirip huruf waw, itu dari bawah ke atas. Artinya maknanya dia berhubungan melalui suatu kehidupan, namanya gemahu. Itulah yang menjadi hubungan atas ke bawah tadi. Nah, inilah yang membuat satu bahasa naluri. Ya, jadi kalau kita tidak punya pembekalan dari batin hikmah, kita tidak tahu maksud dua yang antara yang sama tadi. Sementara dia berkumpul jadi satu, aku dan dia, melalui dua domah. Betul kan? Nah, dua domah ini bermakna lagi kepada berdirinya dua tajali kasroh, alif baris dua. Berarti kenapa barisnya dua? Karena dia adalah domah dua, gitu. Adil kan? Nah gitu. Apa adilnya? Dia menjadi perjalanan, yaitu alif. Coba kalau u aja datang sendiri atau dari hu, maka alif jadi u. Kalau bertahan wa, alif kasroh a, dia jadi a. Jadi mana yang mau ditempatkan? U atau a di atas alif? Tapi karena dia lebih maha adil, dijadikannya adalah kasroh. Siapapun kamu adalah perjalanan. Dua perjalanan dalam wujud alif yang satu. Itulah an, baris dua di bacaan, menjadi diri batin, diri an. Nah itu memahami seperti itu harus ada pembekalan khusus, yaitu hikmah atau makna. Bagaimana jiwa itu bisa memaknai yang datang kalau tidak ditajalikan, dikirimkan wujud batin u, sir u itu tidak tergemakan kepada jiwa, maka jiwa tidak mengerti dengan apa yang akan dia lakukan. Maka nanti di
kalam-kalam yang dikirim itu akan diperjelas. Paham? Alhamdulillah, insyaallah, ayah insyaallah. Makasih banyak atas penjabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan menambahnya ilmu antara waw dan domah. Nah, iya kan? Insyaallah untuk salah. Jadi kelihatan itu juru tabligh. Orang kalau nulis waw kan ke bawah kan. Tapi kalau orang bikin domah ke atas, nah berarti ada tali. Itu yang gema tadi. Itu yang napas tadi, gema tadi. Itu. Berhubungan dia dengan dia, maka nyatalah aku. Nah ini, waktu kita kaji hakikat dulu, aku bertingkah pada sifatku, aku bersifat pada sifatku, maka nyatalah aku pada zat. Dulu kan pernah tuh, ya, aku bersifat pada sifatku, maka nyatalah pada zat. Nah ini, seperti itu juga nanti, dia bertingkah pada dia, maka nyatalah aku. Nah seperti itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Alhamdulillah, wahyu-wahyu Allah terbongkarlah antara waw dan domah. Baik, kita lebih dalam lagi, insya Allah. Kalau orang tua-tua kita, kalau orang tua-tua kita dulu, zaman dulu, dia sering menyebut waw kecil, waw besar. Nah gitu. Kenapa dia sebut waw besar pada wa? Karena dia ada di sisi maha besar. Jadi disitulah maha besar itu. Jadi kalau kita tanya orang, apa yang maha besar? Nah itulah dia waw yang ada. Karena waw itu lebih besar ukurannya daripada domah. Kalau domah itu kecil, tetapi dia maha esa. Nah itu bedanya, maha esa dengan maha besar. Nah maha esa dengan maha besar. Kalau maha esa dia tak terhingga. Tapi kalau maha esa, tapi kalau maha besar dia yang terhingga. Dia adalah aku, Tuhan sekalian alam. Itulah Allah, wawnya di situ. Gitu. Ya lanjut kalau ada. Alhamdulillah, berarti bukan kata lagi, tapi udah gema. Dan gema bukan gema lagi, tapi udah nyata, terlihat insya Allah. Tapi butuh proses dan kebutuhan wali-waliullah. Baik, bolehkah saya menunjuk Pak Khalifah? Ya. Insya Allah, alhamdulillah. Insya Allah untuk Pak Imam Isa, atas waktunya saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah sihat sekeluarga dan masih lagi dipilihannya dapat bertemu pembimbing kami. Moga kami dengan doa ayah. Amin. Amin insyaallah. Silakan. Di mana dengan tausiah ayah, ini yang ayah kalamkan di Tauhid Wujud ini, aku yang mengalami yang kita merasai dengan kata gemahu ni, setiap saat dan kata tu kita letakkan ke batin yang tenggelam tu ya. Pada dasarnya di situlah muara dia semua dia tu. Nanti cara dia itu tajalli, dia akan nyata pada raga, gitu. Nyata pada kodrat raga dia tu. Nanti ada cara-cara itu semua. Jadi sekarang ni kita tak payah dulu lah lihat, tengok ke situ dulu, ya. Kerana dia akan menjadi kodrat hu atau batin
batin atau dikatakan dengan dia. Dia ini akan nyata padanya aku. Nah, aku adalah raga yang terlihat. Nanti dia akan kumpul di situ, kita bisa tengok di situ nanti. Semuanya di situ. Pasti, tapi dihantar daripada satu. Dihantar daripada Gema. Tak dia otomatis, dia atau enggak tahu dia tu otomatis ke situ, tidak. Dia tak otomatis ke situ, dia nanti ada cara hantar dari Gema tu. Nah, hantar Gema tu dah masuk, nyatalah dia pada situ benda tu. Macam tu. Tapi kalau Gema dia tu belum kita Gema, dia tak nyatalah pada raga. Raga itu adalah akan wujud dia pada zahir. Nah, contoh sekarang ni macam ni. Wa beza daripada hu. Apa beza dia? Wa atau dia pada yang nyata ini alif kasrah nanti itu nyata dia daripada situ tu. Tapi sekarang ni kita tak payah kupas dulu. Tapi yang penting sekarang macam mana kita ni dapat kodrat hikmah. Kalau hikmah ni tak datang kepada jiwa kita, kita tak faham, kita tak tahulah apa ni yang datang ni. Macam mana cara maksud dan tujuan dia ni. Nah, kita tak faham ni. Tapi kalau sudah datang Gema, wujud sir'u al-hikmah. Al-hikmah ni tak bisa dia datang sendiri. Al-hikmah ini didatangkan, digemakan kepada jiwa. Jiwa inilah yang akan tatap, dia tengok kepada raga, dia pasangkan kepada raga ni. Barulah kita bisa faham. Ya. Nah, jadi itulah dikatakan pada surat Al-Baqarah 269 tu. Nah, dia cari dululah orang yang yakin kepada dia. Orang yang percaya sama dia. Jadi situlah saya kata tadi, tak payahlah engkau bikin keyakinan. Yang lebih bagus tu engkau bikinlah Tuhan tu yakin dengan kau. Percaya Tuhan tu pada kita. Cara dia macam mana? Kitalah orang yang tepat yang dia maksud. Itulah hati kita berkata, memang kita ni banyak, tetapi sayalah orang yang tepat menurut dia. Itulah kita yakin. Meyakinkan Tuhan lebih baik daripada yakin kepada Tuhan. Ini kalam mahal lah ni. Amin. Meyakinkan Tuhan lebih baik daripada yakin kepada Tuhan. Amin. Kalau yakin kepada Tuhan tu butuh jalan, kita payah, susah lah kita cakap itu. Tapi meyakinkan Tuhan itu lebih baik. Itu kata dia tadi, akan ku beri hikmah kepada orang yang ku kehendaki. Berarti ada ni orang yang dia tak kehendaki, pasti adalah, kan? Nah, kalau ada dia kehendaki, pasti adalah orang yang dia tak kehendaki. Macam tu. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Jadi kita tunggu dulu kedatangan kesempurnaan daripada dia tak terhingga ini mengirim kepada jiwa kita berdiri, sehingga berdirilah sempurna dia pada yang Tuhan sekalian alam ni. Nah, kalau dia sudah sempurna, barulah dia boleh dipanggil aku. Tu. Tapi Tuhannya aku adalah dia tak terhingga daripada alam abadi. Dan aku adalah Tuhan daripada sekalian alam. Macam tu nanti pada akhir dia tu. Ya. Inilah dia kepada dia jadi aku. Gitu ya. Ya. Tapi aku tidak akan jadi dia. Tapi dia akan jadi aku. Itulah maka dia tu Tuhan daripada aku.
Aku takkan pernah jadi dia, tapi dia bisa jadi aku. Dan akulah Tuhan bagi dia seluruh alam. Nah, jadi makanya dia itu dua. Macam itulah itu. Alhamdulillah. Luar biasa ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita tengok lagi ni dari satu isyarat seperti kita cakap tadi itu, ada orang bikin wa, nah ya kan? Wow, dia bikin dari atas ke bawah. Tapi kalau dia tulis domah, sama lah bentuk dia tu, cuma dari bawah ke atas. Nah gitu. Jadi kalau atas ke bawah tu naik, itulah aku yang akan jadi nafas bagi dia kepada dia. Nah, ke situlah nanti itu. Itulah yang akan jadi batin sejati. Ia akan pergi, yang akan datang, yang akan pergi, yang akan datang. Nah, sebentar jadi aku, sebentar jadi dia, sebentar jadi aku, sebentar jadi dia. Nah, apa bisa kita bezakan daripada itu? Tak bisa lah. Dia itu aku itu dia. Aku je. Nah, macam mana kita tengok air laut? Ini laut, ini ombak. Nah, kita nak pisahkan tak bisa lah. Ini laut, ini ombak. Kalau mau bisa, jadi laut sajalah. Ya kan? Nah itu, kalau kita jadi laut, kita lah yang bikin ombak. Macam tu. Terima kasih ya, alhamdulillah. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Barakahnya kalam ya, amin ya. Amin. Barakallah nazim insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih ya. Sampai sekarang ya. InsyaAllah. Waktunya Pak Imam, terima kasih. Tablik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Lebih digali lagi oleh Pak Imam Isa. Uduni astajib laku, memintalah kepadaku akan aku jawab. Ternyata inilah aku yang sebenarnya. Dulu kita menyembah nama bernama alif lam lam ha, tapi sekarang udah aku. Insya Allah kita menggali bareng-bareng. Baik, insya Allah untuk Pak Imam Midi itu. Insya Allah. Aduh, insya Allah gemanya udah nyampe sini. Silakan Pak Imam Midi untuk menyampaikan pertanyaannya. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga sehat-sehat selalu. Amin, insya Allah. Amin. Allahumma amin. Maafkan Ananda bila belum bisa mengabdi sepenuhnya. Insya Allah. Di sini Ananda ingin bertanya, di perumpamaan kalau laut dengan ombak, Buya dalam tadi. Iya. Dia yang tak terhingga dan dia yang tenggelam, di mana ini Buya? Iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia yang tenggelam, dia suruh kita ini menyelam. Ya. Kenapa dia katakan bahwa itu adalah batin tenggelam? Karena disuruhnya kita menyelam. Apa yang kita selami kepada laut yang tak terhingga? Itu maka dia katakan ada intan di dasar laut. Intannya adalah hu dia. Di dalam dia ada batin bernama u. U ini adalah syarat untuk izin bisa untuk tahu dia. Allah sangat teliti dan maha canggih kalau dalam urusan perjalanan. Maka jangan kamu mencari suatu tujuan dan juga jangan menjadi tujuan itu sendiri, tapi menjadilah engkau perjalanan. Karena di jalan itu engkau akan tahu. Bukan sampai tujuan engkau akan tahu. Kenapa dibilang begitu? Karena apabila aku sudah bersatu, dia sudah bersatu dengan dia, maka dia akan menjadi aku. Tapi kalau aku sudah bersatu dengan dia, maka tiadalah aku, tiadalah dia. Maka sesuatulah yang ada. Paham? Insya Allah. Terima kasih.
Insyaallah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas pertanyaannya Pak Imam Edi. Insya Allah kita lanjut ke Pak Imam Rahim ya. Persilakan kita untuk digali lagi hu dan wa-nya. Terima kasih para tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Semoga Buya dan keluarga dalam sihat walafiat. Amin. Waalaikumsalam walhamdulillah. Pertanyaan yang ringkas Buya, di antara hijayah yang di mana wow tu yang ada pada Allah, boleh Buya jelaskan tentang yang harfiahnya Buya? Harfiah daripada wow itu adalah hu itu adalah dia. Dia bernama daripada Allah. Yang punya nama Allah adalah dia. Wujud dia adalah aku. Kenapa dipanggil dia? Dikatakan wow itu tenggelam. Karena dia suruh tengok kita ke dalam. Ternyata di dalam tu ada dia yang hakiki. Iaitu domah. Awak jumpalah nama dia yang sebenarnya. Makanya tinggallah nama, dapatlah Tuhan tu. Kan macam tu. Tapi kalau kita baca Allah tapi tak tengok kepada batin tenggelam. Apa betul batin tenggelam? Ada wow. Ada tu wow. Tapi kita tak tengok hurufnya. Tapi kita sebut wow ada Allah. Kalau tidak ada wow, dia jadi tulisanlah pada agama lain Allah. Kalau Allah bukan Allah. Macam tu ya. Kalau Allah bukan Allah. Allah itu ada tasdik yang tersimpan di dalamnya, yaitu wow atau dia. Wow itu dalam ejaan tasawuf itu dia. Ya. Nah, dia itu hakikinya adalah hu itu bukan berupa tulisan lagi, tetapi dia berupa rahasia. Makanya itu dikatakan domah. Domah itu sama pada wujud bentuk dia daripada wow. Coba aja kita lihat Allahu di atas ha itu ada angka 9, sama macam wow, sama bentuk dia. Cuma terjadilah dua dia. Kalau dua dia, yang satu hu, yang satu wa, dinama huwa. Huwa itu adalah dia yang menyatu menjadi satu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau dia semua sudah padamu, maka kamu adalah aku. Nah, barulah ada aku. Kalau tak, ya jiwa agak saja. Tak adalah aku. Karena dia sudah sempurna. Datang alif, datang lam, datang ha. Barulah dia sempurna jadi dia. Gitu. Faham awak tu? Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Buya atas penjelasan. Jadi kalau kita dengar orang azan ya, Allahu akbar, Allahu akbar, ingat kita pada wow tadi. Itu dia. Ya. Dia yang panggil, dia yang datang. Ya. Nah, bukan awak namanya Allah, tetapi di situ ada rahasia yang besar. Ada wow disebut ada, ditengok tak ada tulisannya. Itu namanya batin tenggelam. Kita tengok tak ada, tapi kita coba kita kalamkan, adalah dia Allah. Ini memang tak sembarang orang yang faham masalah itu ya. Nah, itu hanya orang yang berfikirlah yang faham, dan orang yang punya hati yang merasakan, dan orang punya jiwa lah yang akan mengalami. Macam tu. Faham ya? Faham insyaAllah ya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ya, awak pelan-pelan lah asal kita ni faham macam tu.
Nah itulah tujuan kita ini. Macam mana kita bisa dapat paham, dapat tahu, dapat rasa, dapat kita nikmati dengan kita mendapat aliran, yaitu batin hikmah. Nah inilah batin hikmah, inilah yang akan kita alirkan dari dia tak terhingga menuju jiwa, dan jiwa inilah yang akan pasangkan kepada raga sampai semuanya lengkap jadi dia, barulah dia baru bisa dipanggil dengan aku. Macam itulah insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah boleh menyampaikan muzakarohnya Bu ya. Ya silakan Ibu Tablik. Alhamdulillah insyaallah. Iya, silakan. Kita mengulas tentang jiwa dan raga. Ternyata jiwa raga ini harus benar-benar sehat. Jiwanya sakit, raganya akan rusak. Jiwanya normal, raganya normal, tapi tidak mengenal Tuhannya, tetap tambah rusak. Insya Allah mohon Bu ya diperjelas lagi. Iya, sama macam itu. Ya, sama dengan orang gila. Orang gila sakit jiwa, yang rusak apa? Raganya. Betul tak? Dia pakai baju compang-camping, baju sobak-sobek. Ya? Kenapa raga dia yang tanggung, jiwa dia yang sakit? Ternyata raga itu adalah jiwa yang terlihat. Ini terbukti di orang gila. Ya, makanya ada kata jiwa raga. Sakit jiwa yang rusak raga. Dia pakai sendal bolak-balik semacam mana. Dia tidak pakai sendal, pakai baju, pakai rambut tak digunting-gunting. Kenapa raganya yang rusak? Karena jiwa itu adalah raga yang terlihat. Melihat jiwa, lihatlah raga. Mau melihat raga, lihatlah jiwa. Nah itulah dia, jiwa raga. Jiwa itu adalah raga yang terlihat. Jiwa itu adalah raga yang terlihat. Raga itu adalah kekuatan nyata bagi jiwa. Makanya jiwa itulah yang harus dipelihara. Jadi kalau kita bermasalah, tenangkan jiwamu. Begitu kan? Tapi kalau kita tenangkan hati, tenangkan perasaan, nanti akan muncul lagi. Tapi kalau jiwa yang kita tenangkan, semua akan tenang. Itu bedanya. Paham ya, juru tabligh? Insyaallah luar biasa. Insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik jamaah, kita istirahat 10 menit, nanti kita kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.